Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di OKM, Obrolan Kopi Malam. Pada kesempatan ini kita akan mengobrol santai yang di malam yang sejuk ini ya. Tentunya kita akan membahas tentang dunia pendidikan. Bersama saya Handika Fauzan Ahsan. Kita akan membahas mengenai media pembelajaran yang selalu digunakan oleh guru-guru untuk mengajar kepada murid-muridnya. Sudah hadir bersama saya yaitu narasumber kita, ada Mas Rajaka. Ya, apa kabar Mas Rajaka? Alhamdulillah baik pada malam hari ini ya. Ya, jadi gini Mas Rajaka. Pada malam hari ini kita akan membahas atau mengobrol santai lah, membahas tentang dunia pendidikan. Ya. Yaitu tentang media pembelajaran. Untuk saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mas Rajaka. Menurut Mas Rajaka ya, apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran itu? Baik. Menurut saya sendiri ya, dari perspektif saya sendiri ya, kalau menurut saya media pembelajaran itu seperti halnya kita mempunyai suatu hal atau materi yang bisa disampaikan, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara mengajar kita itu efisien bagi murid-murid kita. Karena kita sebagai guru juga harus tahu standar-standar dari murid-murid kita. Karena tidak semua murid-murid yang kita ajar itu bisa paham dengan hanya satu dengan materi saja. Hanya dengan satu penyampaian. Jadi adanya media pembelajaran itu sangat bagus, sangat efisien, karena berbagai cara penyampaian itu nanti disampaikan dari media pembelajaran tersebut. Dan juga media pembelajaran itu bisa mengukur bagaimana anak-anak murid itu bisa paham gitu. Seperti itu. Oh, jadi media pembelajaran ini memudahkan para guru ya? Iya, pada dasarnya seperti itu, memudahkan para guru bagaimana dia itu bisa mengajar anak-anak dengan kreatif. Karena banyak ya contoh media pembelajaran itu, kayak misalnya contohnya karena sekarang sudah zamannya canggih ya, ada seperti PowerPoint, ada dengan proyektor, juga dengan yang lain-lain, atau dengan cara ya banyak seperti menggunakan Infocus dan juga PowerPoint yang lain-lain, itu banyak. Oh, jadi seperti itu. Seperti itu. Baik, berarti media pembelajaran ini sangat penting ya. Menurut Mas Rajaka, seberapa pentingnya media pembelajaran itu digunakan dalam mengajar? Menurut saya media pembelajaran itu sangat penting ya, karena bisa mengefektifkan pembelajaran. Karena media pembelajaran juga dapat membuat proses pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan ya. Agar para murid-muridnya itu tidak jenuh dengan apa yang kita sampaikan. Karena zaman sekarang itu kita harus mengikuti zaman. Beda kalau zaman dulu mungkin guru-guru hanya menyampaikan materi dengan cara berbicara saja kepada murid-muridnya, atau dengan cara dia menganalogikan dengan papan tulis, dengan mencontohkan di papan tulis. Tapi zaman sekarang itu banyak ya media pembelajaran yang harusnya bisa disampaikan kepada murid-murid, tidak seperti yang dulu. Karena media pembelajaran zaman sekarang itu banyak sekali ya, jadi seperti itu. Pentingnya itu juga mungkin lebih efektif buat anak-anak murid kita gitu. Seperti itu jadi. Ya, dari tadi kita sudah mengobrol apa sih itu media pembelajaran yang tadi disebutkan oleh Anda, dapat memudahkan ya para guru dan banyak lain sebagainya. Ya. Saya akan melempar suatu pertanyaan, media pembelajaran apa sih yang sering Anda gunakan di dalam mengajar? Biasanya ya kalau saya mengajar itu pada anak-anak,
kalau saya kan lebih sering mengajar santri ya. Jadi juga tidak kalah pentingnya, walaupun kita santrinya yang bersifat salaf, kita juga pernah menggunakan media pembelajaran tentang menampilkan video. Contohnya kan bagaimana dulu itu Nabi Muhammad itu seperti apa, dia misalnya hijrah kemana, dia berjualan seperti apa. Itu pernah kita tampilkan videonya. Dan juga pernah kita menampilkan slide-slide melalui PowerPoint misalnya seperti itu. Karena menurut saya sendiri, saya juga pernah mengajarkan anak-anak santri itu dengan media pembelajaran yang menggunakan internet komputer. Karena itu juga dapat memudahkan para santri atau para murid-murid itu supaya dia itu lebih mudah untuk memahami pembelajaran tersebut dengan pembelajaran menggunakan video, dengan pembelajaran menggunakan slide-slide PowerPoint, dan itu sangat mudah dipahamkan bagi anak-anak santri karena terlihat menyenangkan, seru, dan juga terlihat anak-anak itu gembira dengan adanya video pembelajaran sejarah, ada slide-slide gambar-gambar seperti itu, dan itu akan lebih menyenangkan dan juga lebih gampang dicerna oleh murid-murid atau santri itu sebenarnya. Jadi nggak bosen ya? Nggak bosenin jadinya. Nggak bosenin. Ya, nggak bosenin. Bahkan anak-anak sampai ingin ya besok pakai ini lagi, pakai PowerPoint lagi, pakai Infocus lagi. Nah, padahal banyak ya media pembelajaran, nggak hanya itu. Dan itu sangat dianjurkan untuk saya untuk di zaman sekarang ini. Wah, betul banget sih itu. Coba saya tolong diceritakan pengalaman Anda saat menggunakan media pembelajaran tertentu yang menurut Anda itu efisien. Media pembelajaran yang pernah saya gunakan yang efisien gitu ya? Ya, yang efisien. Ya, saya pernah menggunakan ya itu yang saya sebutkan tadi ya, dengan cara ngajak murid-murid atau santri-santri itu menonton video ya, videonya tentang mengedukasi, misalnya kayak tadi yang saya ceritakan itu, misalnya menonton sejarah Nabi Muhammad atau sejarah para Khulafaur Rasyidin atau sejarah-sejarah yang lain gitu. Dan itu efektif sekali karena kita itu ya kalau bahas sejarah kita tidak bisa menceritakan bagaimana benarnya itu ceritanya, dan bagus untuk menggunakan media pembelajaran video itu ditampilkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak setidaknya tahu ilustrasi dari sejarah itu. Ya, jadi mereka tahu, setidaknya dia tahu ilustrasi dari pembelajaran sejarah. Karena kita kalau mau belajar sejarah itu kita cerita ke anak-anak saja itu mungkin kurang efisien atau kurang efektif. Karena dia tidak tahu bagaimana gambarannya ketika waktu itu. Dan ketika waktu itu juga para murid itu mungkin lebih mudah ketika ditampilkan video-video yang bersifat bersejarah seperti itu. Oh iya. Jadi gimana ya? Anak-anak tuh ada gambaran. Oh, jadi seperti ini ya. Oh, jadi seperti Ya, ini. Di zaman dulu tuh keadaannya seperti ini. Itu memudahkan mereka. Ya, walaupun hanya itu hanya sekedar ilustrasi saja. Ilustrasi, tidak ilustrasi, aslinya. ya. Tapi setidaknya mereka tahu gambarnya. Oh, jadi perang itu seperti itu ya zaman Nabi Muhammad. Perang atau sejarah tentang Indonesia mungkin. Perang di Indonesia kan waktu itu antara Jepang melawan Indonesia itu kan ilustrasinya kita bisa melihat. Contohnya kayak misalnya contoh film Sang Kiai. Itu kan menggambarkan bagaimana waktu itu santri Rasakan ketika mengembangkan media pembelajaran itu yang telah Anda buat ya, gitu. Kalau masalah tantangan ya, pasti semua guru pasti mengalami kesulitan ya. Walaupun media pembelajarannya itu mau sebagus apapun, pasti tantangan itu pasti ada. Karena murid itu atau santri itu mereka itu otaknya tidak sama. Kadang-kadang dia ada yang cepat memahaminya, terus juga ada yang setengah-setengah dalam memahaminya, dan juga ada juga yang lama dalam memahami sebuah materi. Makanya tidak heran itu banyak anak-anak yang satu kelas dia sudah hafal misalnya ya 40 hadis, tapi ada juga anak-anak
yang hafalnya cuma 20 hadis. Bahkan ada satu hadis pun gak hafal-hafal. Padahal dia satu kelas. Dia satu Iya, kelas, sih. belajarnya bareng, makannya bareng. Terus makannya sama, ini makan nasi. Tapi kok beda? Ada yang hafal 40 hadis, ada yang hafal cuma 20 hadis, bahkan ada yang tidak hafal satu hadis pun tidak hafal. Dan itu sebuah tantangan bagi guru. Ya. Walaupun kita sudah memakai banyak media pembelajaran, tapi pasti ada murid yang agak telat. Mungkin memang dia dianugerahinya seperti itu. Iya. Dan bagi saya itu hal yang wajar. Tantangan bagi guru itu wajar seperti itu. Kita tidak bisa menyamaratakan anak-anak itu sama. Jadi mungkin ada yang mereka itu kemampuannya sebatas di situ saja, nggak bisa. Nah makanya itu juga menjadi tanggung jawab kita ya sebagai pengajar, bagaimana supaya anak-anak yang pemikirannya atau kecerdasannya itu kurang di bawah rata-rata, itu sebagai tanggung jawab kita sebagai pengajar, bagaimana caranya anak-anak yang susah untuk diberi ilmu itu, dia harus tetap sama kemampuannya dengan temennya yang sudah pintar-pintar. Ya, dirangkul gitu ya. Iya, dirangkul. Dirangkul. Ya, itu sebagai tanggung jawab pengajar juga. Jadi kita nggak boleh membiarkan, oh ini nggak apa-apa, udah dia memang susah, Ya. udah susah dia nggak bisa dibelajar lagi. Itu nggak boleh guru seperti itu. Tapi kita harus tetap merangkul dia supaya bagaimana dia harus sama dengan teman-temannya. Jadi kita nggak boleh meninggalkan satu orang. Ya, itu menjadi tanggung jawab guru. Walaupun kita sebagai pengajar ya, tugas kita tuh hanya menyampaikan ilmu saja. Kita hanya menyampaikan ilmu yang kita punya. Urusan paham gak paham sebenarnya itu urusan dia dengan Allah. Karena Betul. ya ilmu itu yang memberi Allah. Ya, betul. Hidayah itu datangnya dari Allah sendiri. Kita sebagai guru itu hanya menyampaikan ilmu yang kita tahu supaya anak-anak ini tuh tahu ilmunya itu seperti ini. Semuanya itu harus didasarkan dengan ilmu ya gitu. Jadi kita itu hanya menyampaikan ilmu. Urusan dia paham tidak paham, mungkin itu urusan Allah. Nah tapi jangan kita hanya diam ketika dia muridnya itu nggak paham. Bagaimana usaha kita supaya anak-anak ini itu juga ikut paham walaupun susah. Dan itu harus menjadi tanggung jawab sebagai pengajar seperti itu. Ya mungkin itu ya tantangan dari pengajar. Mungkin guru-guru yang lain juga mengalami bahwasanya ada beberapa murid mungkin yang pemikirannya itu agak telat dibanding murid-murid yang lain. Dan itu sangat wajar, saya wajarkan. Ya. Betul sekali ya. Jawaban dari Mas Rajaka ini sangat memuaskan dalam hal mengenai tentang media pembelajaran. Ya. Jadi harapan kita semua ya bagaimana caranya itu guru harus benar-benar kreatif ya. Benar-benar mau benar. merangkul para siswa-siswanya, para santri-santrinya ya untuk di masa depan yang akan datang. Ya. Jadi mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada Mas Rajaka ini. Ya. Ya, mudah-mudahan bagi kita semua yang baik yang melihat ataupun yang mendengar itu mendapatkan cipratan ilmu yang tadi kita bahas. Mungkin cukup sekian pada malam yang panjang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mas Rajaka. Ya, Ya. sama-sama. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan berkah selalu, sehat selalu. Amin, amin. Ya. Tetap bersama kita di OKM. Jangan kemana-mana. Lanjut part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya itu ya? Ada kali 20 menit ya? Ngomong apa sih aneh? Dia mau nanya itu kan, nggak jadi kan? 24 menit. 24 menit.